Baik, Keluaran 37 ayat 1-5. Bezabel membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Dua, disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas kelilingnya. Tiga, dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Empat, dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Lima, dan dimasukkan-nyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Amin. Ayat yang ke-6, dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. 7, dibuatnyalah 2 kerub dari emas tempaan, dibuatnyalah itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 8, 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerub itu pada kedua ujungnya. 9, kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerub-kerub itu. Yang ke-10, membuat meja roti sajian. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Amin. Ayat 11-15, demikian firman Tuhan. Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Ayat 12, dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirannya itu. Ayat 13, dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di 4 penjurunya pada keempat kakinya. Ayat 14, dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. 15, dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penangga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Amin. Ayat 16, dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala, dan kendinya dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Membuat kandil. Ayat 17, dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Ayat 18, ada 6 cabang timbul dan sisinya 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. Ayat 19, tiga kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu.
Ayat 20, pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Ayat 21. Ya, ada satu tombol di bawah sepasang cabang. Yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan satu tombol di bawah yang kedua, dan satu tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnya lah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnya lah kandil itu dengan segala perkakasnya. Membuat mesbah pembakaran ukupan. Dibuatnya lah mesbah pembakaran ukupan itu dari kayu penangga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya seiras dan dengan mesbah itu. Amin. Disalutnya lah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya di sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya dibuatnya lah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnya lah 2 gelang emas untuk mesbah itu, di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkat. 28. Dan dibuatnya lah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas. Membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. 29. Dan dibuatnya lah minyak urapan yang kudus itu, dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Ayat 38. Membuat mesbah korban bakaran. Dibuatnya lah mesbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya, dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi, tapi 3 hasta tingginya. Amin. Ayat 2, dibuatnya lah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu dibuat seiras dengan mesbah itu, dan salutnya dengan tembaga. Dibuatnya lah segala perkakas mesbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan pembaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnya lah untuk mesbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dibuatnya lah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni 4 memasukkan kayu pengusung. Dibuatnya lah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan tembaga. Amin. Ayat 7. Dan dimasukkannya lah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mesbah itu, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Mesbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Membuat bejana pembasuhan. Ayat 8. Dibuatnya lah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran. Ayat 9. Dibuatnya lah pelataran itu pada sebelah selatan. Layar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya. Ayat 10. Kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh tiang layar itu dengan kedua puluh alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 11. Pada sebelah utara 100 asta,
ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Amin. Ayat 13, dan pada Ayat 11. sebelah Ayat 11. 12. Ayat 12, say. Terima kasih, Bu. Ayat 12, ada sebelah barat, layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu, dan kaitan-kaitan tiang itu, serta penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 13, dan pada sebelah timur 50 hasta, ayat 14, layar 15 masuk di samping itu, dan tiangnya dan tiga alas dan juga untuk seperti yang kedua di samping pintu gerbang itu, sebelah menyebelah pintu gerbang peralatan itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Ayat 16, segala layar yang mengelilingi pelataran adalah dari lenan halus yang dipintal benangnya. Ayat 7. Amin. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkanlah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Ayat 18, tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermizi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Ayat 19, keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Ayat 20, segala patok untuk kemas suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Biaya untuk mendirikan kemah suci 21. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Amin. Dua-dua Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 23, dan bersama-sama dengan dia turut Aholia, anak Abisamak, dan dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 shikal ditimbang menurut shikal kudus. Ayat 25, perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaat itu ada 100 talenta dan 1.775 shikal ditimbang menurut shikal kudus. 26, sebekah seseorang yaitu setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar, orang yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. Amin. Ayat 27, 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu. Jadi 1 talenta untuk 1 alas.
ayat 28, dari yang 1775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Ayat 29, tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Ayat 30, daripadanya lah dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, segala perkakas mesbah itu. Ayat 31, alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Amin. Ayat 39, pasal 39, membuat pakaian imam. 1-5. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi, dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Ayat 6. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan kepadanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. 7. Ditaruhlah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 8. Dibuatlah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 9. 4 persegi dibuat, yaitu lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. 10. Ditata mereka lah itu dengan 4 jajar permata yaspis, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Lanjut. 11. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspil hijau. 12. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. 13. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. 14. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. 15. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Amin. 16. Dibuatnya merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. 17. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. 18. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. 19. Dibuatnya merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. 20. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat keempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Amin.
Ayat 21. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju ebod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju ebod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju ebod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 22, dibuatnyalah gamis baju ebod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. 23, leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju jirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. 24, dibuatnyalah mereka pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua dan kain ungu muda dan kain kirmiji yang dipintal benangnya. 25, dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhnya giring-giring itu di antara buah delima pada ujung gamis itu berselang-seling dari antara buah delima itu. Amin. Ayat 26, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang dikatakan ayat 20. Jadi harus buatan Harun dan anak-anaknya. Ayat 20. Serta dari desa yang indah dari lenan halus dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tiga dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain muda, dan kain kirmisi dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan kepada Musa. Ayat 30, diberikanlah jamang bagus dan emas murni dan tulisan diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Amin. Ayat 31. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikat patam itu pada serbannya di sebelah atas, sebelah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kainnya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup perdamaian. 1, 2, 3, 4. Amin. Di-unmute Bu Eka. Ya, maaf saya ulang ya. 36, meja segala perkakasnya dan roti sajian. 37, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan. 38, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah. 39, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya. Bejana pembasuhan dengan alasnya. 40, layar pelataran, tiangnya, dan alasnya. Dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yaitu kemah pertemuan itu. Amin. Ayat 41,
pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tetapi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel, segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Dengan demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Keluaran 40 ayat 1. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Amin. Ayat 3. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Ayat 4. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampu di atasnya. Ayat 5. Kau taruhlah mesbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu ke kemah suci. Ayat 6. Kau taruhlah mesbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Ayat 7. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mesbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Ayat 8. Haruslah kau buat pelataran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Amin. Ayat 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di halamannya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Ayat 10. Juga kau urapilah mesbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mesbah itu sehingga mesbah itu maha kudus. Ayat 11. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Ayat 12. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. Ayat 13. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Amin. Ayat 14, juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Ayat 15, urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Ayat 16, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ayat 17, dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Ayat 18, Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya lah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Amin. 19. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 20. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup perdamaian di atas tabut itu. 21. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya lah tabir penudung dan dipasangkannya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah.
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 22 ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. 23 diletakkannya di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Ayat 24, ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu, pada sisi kemah suci sebelah selatan. 25, dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 26, ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Ayat 27, dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 28, digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Amin. Ayat 29, mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 33, didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Amin. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 36. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. 37. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. 38. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Amin. Kita merenung. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yes. Oke, terima kasih. Silakan ibu-ibu yang mendapatkan rema, Tuhan berbicara. Tuhan juga bisa berbicara lewat firman Tuhan ini. Silakan. Ya Bu, saya ya. Oke, silakan Bu Joli. Baik. Jadi rema saya itu di Keluaran 39 ayat 43 ya. Jadi saya mencatat di sini ya, saya bacakan. Dan Musa melihat segala pekerjaannya itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Lompat ke 42, tepat seperti yang 42 ya, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan terhadap orang Israel segala pekerjaan yang melengkapi itu. Jadi saya melihat di sini dari judulnya bisa dilihat ya bahwa pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Saya melihat di sini bahwa Musa itu melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah itu persis seperti apa yang diinginkan Allah, yaitu detail ya. Jadi di sini kan kita sudah membaca bagaimana setiap ukuran bentuk kemah pertemuan itu harus seperti kemauan Allah, dan Musa melakukan persis seperti apa yang Allah tugaskan kepada dia. Saya melihat di sini bahwa Musa itu adalah seorang yang taat dan teliti gitu ya, teliti untuk dalam mengerjakan tugasnya. Saya melihat bahwa mengapa Musa bisa melakukan dengan begitu sempurna. Saya melihat rahasianya adalah bahwa kuncinya adalah ketaatan, ya, ketaatan sebelum melakukan pekerjaan dia mendengar firman Tuhan. Nah, itu jadi saya melihat jadi dia mendengar, setelah mendengar firman Tuhan, setelah dia mendengar, dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi dia tahu keinginan Allah, tapi dia tahu keinginan Allah dengan apa? Mendengar. Nah, itu sama halnya ya ketika kita bekerja, ya. Kita semua di sini baik di dalam keluarga juga begitu kan. Kita mendengar dulu, misalnya nih yang dalam pekerjaannya, contoh saya di kantor, saya punya atasan. Saya mendengar dulu perintahnya, lakukan Joli seperti ini, bla 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 bla. Ada sederet pekerjaan dan saya taat melakukan tugas itu. Lalu taat artinya melakukan persis seperti apa yang atasan kita maui gitu ya. Sehingga ketika kita melihat hasilnya, wah kita puas ya, karena apa, kita melakukan persis seperti yang diminta oleh atasan kita, dan itu ada reward sendiri tentunya ya ketika kita melakukan persis seperti apa yang
dimaui oleh atasan kita. Demikian juga dengan Tuhan ya. Nah, kalau dalam hal ini konteksnya adalah firman Tuhan, kita sebagai anak-anak rohani. Nah, yang saya pelajari di sini juga termasuk untuk kita semua, tentunya pembelajaran adalah jangan sampai di tengah-tengah kesibukan kita, gitu ya, kita itu sampai lalai untuk dengar-dengaran dengan firman Tuhan, seperti itu ya. Jangan sampai kita lalai dalam mendengar firman Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, untuk mengetahui sebenarnya Tuhan itu mau apa sih di dalam hidup saya, gitu ya. Kuncinya itu adalah dengar-dengaran firman Tuhan, bukan dengar-dengaran dari yang lain, seperti itu tidak ya. Jadi tanpa kita tahu isi hati Allah, itu maka pekerjaan yang kita lakukan juga sebenarnya akan menjadi sia-sia. Seperti itu. Itu aja Bu Rahayu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Joli atas sermanya. Benar, kita harus dengar-dengaran akan Tuhan melalui firman. Kalau Musa dulu face to face ya, tatap muka dengan Tuhan ya. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa face to face dengan Tuhan. Ada yang tertentu face to face dengan Tuhan, tetapi ada yang tertentu Tuhan berbicara melalui firman, melalui mimpi, melalui orang-orang yang kita kenal, yang diperintahkan untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk kita. Respon kita gimana? Apakah kita taat atau cuek saja? Intinya respon, ketaatan, dan tepat dengan apa yang Tuhan mau. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oke, silakan ibu-ibu yang lain. Bu Dede, Kak Mary, Bu Sukina. Silakan. Oke. Ada apa enggak? Kalau enggak saya dulu ya. Saya dapat di Keluaran pasal 40 ya, ayat 16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukan. Ya, kita harus tanya Tuhan, ketepatan. Apa yang harus kita lakukan untuk kehidupan kita? Ya, kita tanya Tuhan melalui berdoa firman Tuhan. Kalau kita belum peka untuk mendengar suara Tuhan, kita terus minta Tuhan apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan gerakkan kemana Roh Kudus. Isi hati sama Roh Kudus itu, Roh Kudus berbicara beda tipis sekali. Karena hati yang berbicara itu keinginan kita, tapi kalau Roh Kudus yang berbicara itu Tuhan yang mau. Contohnya aku punya ini ya, waktu ke Bali kemarin ya, waktu ketemu Pak Lili itu, aku sharing sedikit. Kenapa? Hatiku merasa minder, merasa sendirian, merasa tidak punya siapa-siapa. Wong aku nggak kenal sama Pak Lili, aku bisa ketemu Pak Lili di Bali dan orang-orang yang dapat karunia luar biasa. Aku nggak tahu menangis. Itu isi hatiku, aku langsung keluar. Dan Roh Kudus berbicara, aku bertelepon dengan seseorang. Roh Kudus berbicara, aku untuk mendapatkan impartasi itu, impartasi sesuatu yang Pak Lili sharingkan. Tetapi egoku, hatiku berbicara keluar. Itu kan termasuk egoku. Aku tidak taat dengan perintah Tuhan untuk di dalam mendengarkan apa yang Pak Lili bicarakan. Tetapi hatiku bergejolak. Aku mementingkan hati daripada Roh Kudus. Kesalahanku di situ. Jadi setengah itu aku tidak mendapatkan impartasi dari Pak Lili. Aku mendapatkan impartasi itu terakhir, penumpangan tangan. Dan apa yang disaringkan Pak Lili itu aku tidak dapat apa-apa. Itu yang aku sesali. Tidak ada ketaatan, tidak ada ketepatan di mana Tuhan berbicara masuk, tetapi aku malah memilih dengan isi hatiku keluar. Itu yang aku sesali. Dan aku benar, kalau ingin naik next level harus tenang. Aku saat itu belum tenang karena tidak ada ketenangan di hatiku saat itu. Ya, aku berbicara ampun, aku minta ampun sama Tuhan. Kesempatan tidak ada kedua kalinya, dan aku percaya Tuhan akan mempertemukan aku dengan orang yang Tuhan
apa Tuhan pakai lebih. Itu yang aku dapat tentang ketepatan. Dan aku tidak mendapatkan ketepatan itu di Bali saat ketemu di Pak Lili. Aku melewatkan itu padahal waktu sangat berjalan cepat. Itu yang aku dapat tentang ketepatan. Kairos Tuhan. Amin. Dan Tuhan, oh ya. Memang semua nggak bisa dipaksakan, Mbak Rahayu. Ya. Iya. Nanti ada ya Kairos Tuhan tadi, ada waktunya Tuhan. Benar. Ada waktunya. Pasti ya, Bu Marina ya. Iya, nggak bisa dipaksakan. Tinggal tunggu waktunya. Iya. Dengar-dengaran. Luar biasa. Nggak bisa dipaksakan. Apapun tidak bisa dipaksakan. Bu Ayu, saya mau bagi. Silakan. Saya nulis di sini seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ayat. Itu hanya di Keluaran saja, Keluaran 12 sampai Keluaran 40. Jadi kalau yang saya perhatikan begini di sini ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan Musa itu, Tuhan itu ngomong ke Musa itu kalau lihat di Alkitab ya, hanya sekali. Di sini yang saya nangkep itu, bagaimana Allah memberikan kepada Musa hikmat untuk bisa menangkap pewahyuan dengan akurat. Satu. Iya. Kemudian ketika hikmat itu diberikan kepada Musa dan akhirnya pewahyuan itu diberikan kepada Musa dan Musa bisa menangkap dengan akurat, maka dia bisa melakukannya juga dengan tepat. Nah, ketika dia bisa melakukan dengan tepat, dikatakan di Keluaran 40 ayat 34, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci. Di sini dikatakan, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saya nyari arti kata kemah. Kan dikatakan kita itu adalah tubuh Kristus, bait roh Allah gitu kan. Dan kita juga disebut kemahnya Allah. Ternyata kemah itu artinya adalah tempat tinggal darurat. Ya, ini korelasinya dengan kita itu kan sebenarnya kita bukan dari dunia ini, kita berasal dari Allah. Nah, ketika kita ada di dunia ini tuh kan sebenarnya kita tuh hanya sementara gitu. Nah, kita tuh menjadi tubuh untuk bisa dipenuhi atau di apa ya? Tempat Allah, tempat Roh Kudus berdiam gitu. Supaya kita bisa melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita gitu kan ya. Mungkin beda-beda kepada setiap kita, tapi yang pasti kita semua masing-masing punya tugas gitu. Nah, yang saya amazed banget dengan apa yang disebutkan di sini, Musa dengan segala ya kita tahu 40 tahun Musa di Mesir itu kan dia dididik, dilatih menjadi seseorang yang punya karisma yang luar biasa. Tapi dia tinggalkan itu ketika dia berada di Midian 40 tahun hanya sebagai seorang penggembala ya, menggembalakan kambing domba milik Yitro, mertuanya ya. Nah, ternyata Allah itu saya baru dapat sih hari Minggu kemarin. Allah itu memberikan kepada kita akal budi juga. Nah, akal budi yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya punya tujuan, punya maksud. Tujuannya bukan untuk kesombongan kita, tapi tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika 40 tahun Musa berada di Mesir dalam pengaruh atau dalam didikan tentara Mesir, dan yang saya pasti yakin dengan 100% yakin Musa itu pasti punya kepintaran yang luar biasa sehingga dia bisa menyerap segala sesuatu dalam waktu yang sedemikian singkat gitu kan. Nah, itu tuh nempel sehingga makanya ketika Allah ngomong cuma sekali Allah ngomong itu akurat gitu. Allah ngomong sekali akurat, Allah ngomong sekali akurat. Saya sampai mikir gini, kalau saya seperti itu kali saya harus mencatat dulu ya. Karena kan saya orangnya tuh tipikalnya itu apa yang saya dengar saya catat, apa yang saya dengar saya catat gitu kan. Saya tipikalnya tuh yang suka mencatat. Nah, kalau Musa kan enggak gitu. Tapi memang ada si orang yang mencatat, makanya ada kitab Keluaran, ada kitab Kejadian. Jadi dengan kata lain, Allah itu eh, nggak salah. Tadi kan Bu Joli udah di awal ya, Allah tuh nggak salah. Ketika Allah memberikan pesan
ketika Allah menyampaikan pesan, ingat kita harus buka telinga, karena pada saat itu juga Allah memberikan satu keahlian kepada kita, sehingga kita bisa mengerjakannya tepat, akurat. Nah, ketika kita bisa mengerjakan tepat, akurat, ya, cita-cita Tuhan atas hidup kita, yang kita menjadi kemah tempat tinggalnya Allah itu bisa terwujud gitu di bumi. Ya mungkin ada yang baru diwujudkan itu dalam usia sekian, sekian, sekian. Nah, is okay lah bagi Tuhan itu bukan dengan kata terlambat itu nggak ada gitu kan. Bagi Tuhan itu semuanya tepat. Nah, makanya Musa kan dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan bukan pada saat dia berusia 40 tahun, justru pada saat dia berusia 80 tahun untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir gitu. Dengan ya kalau sekarang umur 80 tahun itu ya engkong-engkong gitu ya, kakek-kakek gitu. Tapi dia bisa punya kekuatan karisma sehingga dia juga diberikan karisma untuk akhirnya orang-orang Israel itu dengan sukarela yang kemarinnya kita baca, dengan sukarela memberikan segala sesuatu yang mereka miliki sampai akhirnya udah stop stop stop, udah penuh terlalu banyak gitu. Nah, akhirnya sampai terbentuklah kemah suci yang akhirnya disebut sebagai kemah pertemuan. Pertemuan antara siapa? Antara Allah dengan bangsa Israel pada waktu itu. Dan itu bisa terwujud, Allah bisa hadir di situ karena seorang Musa yang melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa. Nah, remanya bagi saya adalah ketika saya tepat mendengar apa yang Tuhan inginkan di hidup saya terjadi, maka kemuliaan Tuhan akan nampak. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan itu bukan untuk saya secara pribadi, tapi untuk tujuan Tuhan. Karena di sini juga dikatakan kemuliaan Tuhan itu ada pada kemah suci, supaya Allah bisa menjadi komando bagi orang-orang Israel. Makanya disebutkan di ayat 36, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel. Apabila awan itu tidak naik, maka menetaplah mereka di situ ya. Mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Jadi sebenarnya kemuliaan Allah itu ya menjadi komando bagi kita semua untuk kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan arahan dari Tuhan gitu. Itu saja sih Bu Ayu, makasih. Oke, yes, terima kasih Bu Dede. Ya, kemuliaan Tuhan atas diri kita. Wajah kita bercahaya, wajah kita berseri seperti Musa ya. Wajahnya berkilau-kilauan sampai tidak bisa dilihat oleh orang. Ya seperti juga kita ya. Jika kita benar-benar menempel intim dengan Tuhan, kemuliaan bisa turun ke kita. Dan atmosfer wajah kita, postur tubuh kita juga berbeda. Karena karakter kita berkarakter Kristus. Dan pasti kemuliaan itu turun atas hidup kita. Setiap orang yang menempel di kita tetap atmosfer itu menyambar kepada orang yang kita jumpai gitu. Karena kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kita ada tudung perlindungan Tuhan. Amin. Silakan Bu Ibu. Ini Bu Eka ini, letak spotlight. Silakan Bu Eka. Oke. Saya merema sedikit aja mungkin melengkapi itu Dede tadi ya. Banyak juga tidak apa-apa. Keluaran 40 ayat 31 sampai 32. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalam. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan itu sungguh-sungguh kudus dan suci ya. Sehingga kita kalau mendekat kepadanya pun harus dengan hati yang bersih. Kalau saya mendapatkan rema seperti itu, harus dengan kita harus membasuh diri kita dari segala hal yang tidak benar di dalam kita. Kita basuh, baru kita bisa dekat sama Tuhan dan Tuhan bisa berbicara dengan kita. Gitu. Jadi dengan hati yang bersih, saat ini sih aku meremanya seperti itu, dan memang karena Tuhan itu kudus dan suci sehingga Tuhan mau menjumpai kita juga dengan hati yang itu aja sih rema dari saya. Terima kasih Bu Ayu. Oke, makasih Bu Eka. Ya, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Makanya Tuhan dapati kita tuh hati yang kudus, hati yang suci. Tidak boleh ada kepahitan, kedengkian, kemunafikan. Benar-benar kosong. Kita harus
Harus benar-benar kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Oke. Silakan ibu-ibu yang lain. Bu Mensi, Bu. Bu Mensi. Muncul itu. Halo Bu Ayu. Ya, dari tadi kita baca tentang mesbah ya, tapi saya terkesima sih lihat Musa ini. Dia benar-benar orang yang luar biasa ya, berkarisma ya. Dia benar-benar menyerap apa yang Tuhan katakan, perintahkan ke dia. Karena saya tahu bukan mungkin lagi Tuhan, Musa memang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus ya. Jadi apa yang Tuhan perintahkan dia melakukan tepat pada waktu tepat dan benar, dan dia benar-benar rendah hati. Apa yang Tuhan perintahkan dia mau lakukan, dan itu semuanya terjadi dan sangat luar biasa. Kita baca dari tadi yang saya berbicara dalam hati, Tuhan berikanlah saya hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Musa lakukan ini, dan saya dapat hanya di situ dikatakan Musa benar-benar patuh, rendah hati, dan memiliki karisma yang luar biasa. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Di balik semua yang dia lakukan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang saya dapat, Bu Ayu. Terima kasih. Makasih Bu Mensi. Ya, kita minta roh hikmat ya, kerendahan hati. Di mana Musa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, tetapi Musa diberi roh kesabaran ya, untuk menuntun bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Ya, silakan Ibu yang mau sharing lagi. Kak Mary, Kak Marina, Kak Doria. Bu Sugina. Ya, Bu. Ya aja. Bu Nace tuh, Bu Nace. Bu Nace, silakan. Bu Aceh atau Bu Nace, silakan. Silakan Bu Nace. Nggak usah ketawa-ketawa gitu. Sinyimak aja, sinyimak. Sudah tuh, Bu. Udah. Bu Marina Ginting, Bu Marina Kamagi. Ayo Bu Ance. Bu Ance ini dari mana toh? Kok baru lihat aku? Apa aku yang nggak pernah masuk? Nih Ance kenalan dulu. Dari Kupang, NTT. Kenalan dulu Bu Rayu. Oke, shalom Bu Ance, salam kenal. Iya, salam jumpa Silakan juga dapat terima apa dari Bu NTT. Ance? Salam kenal. Saya udah kenal di Bali. Iya. Bu Ance tuh ditanyain. Ya, saya dari NTT, sekarang ada di Bali. Oke. Selamat bergabung. Silakan apa yang dapat sharingkan Bu Ance supaya kami mendapat penguatan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Oke, masih ada apa belum? Kalau tidak ada, kita tutup. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit ya. Nek 1 menit belum ada yang angkat tangan, kita tutup semua SIM ini. Malam ini saja, besok masih dibuka lagi. Bu Ruth tidak ditutup selamanya. Nanti Bu Joli marah nanti sama aku. Ayo tuh gimana Tong? Itu Bu Ruth baru datang, kita sudah mau bubar nih Bu Ruth. Gak apa-apa Bu Ruth. Bu Lingling, Bu Lili, biasanya Bu Juli, Kak Mary. Ayo Kak Mary. Kali ini aku pas, Kak.
Wahyu mau nambah sedikit aja. Oke, silakan. Banyak juga enggak apa-apa. Sampai besok enggak apa-apa, Bu Eka. Pengen bicara aja nih. Ini Tuhan kan membuat mesbah ya. Di sini dari kemarin kita belajar bahwa kemah pertemuan orang Israel dengan Tuhan itu luar biasa detailnya gitu loh. Itu kayaknya saya ngebayangin kalau sekarang kan mesbahnya Tuhan tuh kita gitu ya. Tuhan tuh membuat kita juga detail loh, dari kecil-kecil fungsinya ada gitu ya, dari mata, telinga ya gitulah. Saya ngebayangin aja gitu. Tuhan ini membuat mesbah aja detail, apalagi membuat kita yang di matanya berharga sama seperti gambarannya gitu. Itu sangat detail dan Tuhan sangat-sangat memperhatikan benar-benar setiap ciptaannya berarti gitu ya. Karena dia membuat mesbah aja itu detail banget gitu. Itu aja sih luar biasa Tuhan kita. Terima kasih. Shalom. Halo, Wahyu. Iya, di unmute, Bu. Ya, makasih Bu Eka. Emang Tuhan membuat kita detail ya. Sebelum kita di dalam kandungan orang tua, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang ilahi buat kita. Tetapi kita bagaimana respon kita? Apakah kita mendekat sama Tuhan? Peka untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Di Musa ini kan kepekaan, dengar-dengaran sama Tuhan, ketaatan, kepatuhan, dan respon hati. Kalau memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk sebagai manusia ya, mungkin udah biarin. Tapi enggak ya, sebagai pemimpin yang dapat karunia dari Tuhan, kemuliaan yang turun, Musa tetap rendah hati dan patuh dengan apa yang Tuhan suruh, tepat seperti apa yang Tuhan omong kepada Musa. Gitu. Oke. Bu Siapa Ayu, lagi? saya mau nambahin dikit aja. Oke, Bu Titi. Masih banyak waktunya, Bu. Ikutin Bu Eka. Ini saya ngeliat ya, ada kain kirmizi. Ingat nggak cerita tentang kain kirmizi yang waktu apa namanya, tembok Yeriko itu kan? Nah, saya hanya terpikir begini, kenapa harus ada kain kirmizi gitu kan? Saya carilah di ini Reform Exodus Community. Ternyata kain kirmizi ini tuh kain yang emang secara pewarnaannya itu luar biasa sulit ya. Kan kalau misalnya sekarang, kebetulan saya punya saudara, dia bergerak di usaha benang kan. Kalau bisa pencelupan sekarang kan nggak sesulit yang dulu gitu. Kalau ini saya lihat pencelupan dari kain kirmizi ini berasal dari eh, ulat tubuh ulat betina. Ketika ulat betina ini tub, eh, sorry. Ketika telur-telur tersebut mulai memakan tubuh ulat betina, makan tubuh ulat betina itu mengeluarkan darah yang menetesi dan menodai pohon tersebut. Makanya kan kalau misalnya disebutkan, meskipun warnanya merah seperti kirmizi, berarti kan darah gitu kan, warna darah. Terus ada juga dua warna yang lain, kain ungu tua, kain ungu muda. Secara kalau bisa kita lihat, ini tuh warna nabrak semua, bener nggak? Kalau ungu tua dengan ungu muda, is oke lah gitu ya, matching. Tapi ungu tua, ungu muda disatuin sama kain kirmizi, coba. Kebayang nggak gitu ya? Ini yang ada di pikirannya Allah itu seperti apa gitu, dan itu diperintahkan kepada Musa. Ya secara kalau misalnya saya lihat di sini, pembuatannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya kebayang sih karena memang saya pernah di proses itu kan. Saya pernah nyelup nyelup baju gitu ke paman saya. Sok celupin aja gitu. Jadi gitu kan. Nah ini prosesnya itu cukup lama. Jadi kalau kita baca kan mungkin pembuatan kemah suci itu sekilas gitu ya, sebentar. Tapi kalau saya lihat prosesnya, itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, jadi tadi benar.
Kita butuh kesabaran, telaten, hal-hal seperti itu berarti kan istilahnya karakteristik Allah yang harus ada dimiliki oleh setiap kita supaya tujuan itu bisa tercapai gitu kan. Disebutkan di sini, inilah pakaian yang harus dibuat mereka tutup dada. Ya, saya sih tahu tutup dada itu supaya nahan angin ya. Baju efod itu kan putih ya. Gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang masing-masing memang punya arti sih. Kalau serban kan di kepala berarti kan, ikat pinggang kan berarti di pinggang. Terus baju kan sebenarnya ini masuk ke kalau kita lihat apa namanya selengkap senjata Allah itu ya, itu di situ dipakaikan kepada seorang imam. Imam itu yang disebutkan kamu harus mengurapi Harun dan juga mengurapi anak-anaknya Harun. Jadi dengan kata lain yang tadi Bu Eka bilang, kita datang itu harus dibasuh mukanya, dibersihkan tangan dan kakinya. Memang ada aliran Kristen tertentu yang melakukan hal itu. Ketika mereka mau berdoa, mereka selalu basuh muka, cuci kaki tangan dalam kondisi tubuh bersih, baju juga harus bersih, baru mereka bisa berdoa. Kata saya mirip-mirip seperti apa? Saudara sepupu kita. Tapi di sini dikatakan, kenapa itu harus selalu semuanya bersih? Karena yang dia pakai itu adalah sesuatu yang kudus dari Allah yang dipersiapkan khusus untuk imam besar ya, untuk imam besar. Jadi disebutkan juga untuk itu haruslah mereka mengambil emas juga di situ. Jadi kalau kita perhatikan ini barang-barang yang mahal, barang-barang yang luar biasa secara ekonomi kalau kita hitung saat ini, tapi Allah izinkan itu terjadi, ya pasti masing-masing punya arti ya. Jadi dengan kata lain yang tadi disebutkan juga sama Bu Eka, kita itu sudah dibuat itu sedemikian rupa unik, sedemikian rupa detail gitu kan. Bahkan mungkin kalau dibilang emas dibakar akan jadi semakin murni. Kalau kita dibakar, apakah kita akan hancur atau akan kita akan murni. Jadi yang saya luar biasa itu, coba kita lihat ada ungu muda, ungu tua, emas itu kan berarti gold kan, warna merah, kirmizi, itu ada 4 warna. Dan itu harus dimasukkan atau misalnya dipasangkan di badan seorang imam. Nah, kita bisa lihat korelasinya terhadap tubuh kita. Berarti harus ada warna warna emas itu berarti kan kemurnian hati. Kain ungu tua, ungu muda itu kan ada kita sebagai seorang imamat yang rajani. Kain kirmizi berarti kan itu melambangkan bahwa manusia itu secara daging masih memiliki kedagingan yang nanti akan dibasuh oleh Allah lewat darah Yesus gitu kan. Jadi luar biasa sih, amazing banget sih bagi saya. Thank you. Terima kasih Bu Ayu, itu saja sih. Oke, mantap. Ya, gimana di proses ya pembakaran? Hidup kita dibakar melalui proses hidup. Bagaimana respon hidup kita? Kain kirmisi, ungu tua, ungu muda, emas. Apakah kita berontak, kita hancur, atau kita bangkit? Cemerlang seperti emas, atau kita jatuh? Dan kita mesti mempunyai yang ini ya, bangkit emas bercahaya ya, tidak merunduk, maksudnya tidak hancur. Menyerah, berserah itu beda. Menyerah kita dengan keadaan kondisi, kalau berserah kita tetap berharap masih semangat untuk menjalani hidup ini. Kalau menyerah, letih, lesuh, males baca Alkitab lebih baik tidur daripada baca Alkitab. Keluar, halan-halan dulu dong. Kalau berserah itu benar-benar saat kita baca Alkitab ya kita baca berserah pada Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Yuk siapa lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Saya kasih lagi waktu 1 menit. Silakan ibu-ibu yang mau sharing. Bu Nur Cahya, silakan Bu Nur Cahya. Apa yang didapat sama kita yang sharing-sharing hari ini? Ibu-ibu dari Bu Joli, Bu Dede, Bu Eka, Bu Nace, Bu Mensi. Ya. Oke. Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa.
kita baca Alkitab ya baca, tapi ada ini ya, jangan tegang-tegang amat lah, kita slow. Hadirat Tuhan pasti ada di saat kita kesatuan, kesehatian, unity kita ada. Jangan terlalu tegang. Ayo Bu Nace, jangan tegang. Ngomong tuh Bu Nace, gak diem. Bu Marina, yang biasa ya. Ayo Bu Marina. Supaya Zoom ini rame, tidak sepi. Sudah rame hadirat Tuhan, bukan rame bercanda. Sudah rame dengan suaramu. Suaranya Rahayu. Suaramu ya. Aku mau melanke suaraku, aku nggak bisa karena aku orangnya kayak gini. Karena aku pelan-pelan kalon-kalonan. Gitu. Gak apa-apa, punya ciri khas berarti Bu Ayu suaranya gitu. Suaranya tuh khas Itu ya. kesan pertama saya loh sama Bu Ayu, bener Bu Joli. Waktu ya. waktu saya pertama masuk, wah ini kesan pertamanya. Suaranya khas kayak apa, berapi-api gitu ya. Renyah, kalau misalnya gorengan itu renyah. Waduh, anak-anakku digoreng saya baru renyah ini. Oke, silakan. Kalau nggak ada kita tutup ya. Kita lanjut besok. Pak Tim yang menjelaskan dari Keluaran supaya kita mendapatkan juga rema dari Tuhan, dari ibu-ibu juga dari Pak Tim supaya kita lebih dalam mengenal Tuhan. Kita jadi Kristen jangan biasa-biasa saja, tetapi punya Kristen yang berkarakter, berintegritas, karakter Kristus. Jangan Kristen yang tiap minggu ke gereja, tetapi setiap harinya nol. Bisa ngomong, tapi tidak bisa melakukan. Jarkoni. Ya Bu Sugina. Jangan sampai kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Oke. Silakan. Bu Dede, silakan berdoa untuk baca Alkitab kita. Oke, saya tutup dalam doa ya. Mari ibu-ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, yang sudah menyingkapkan kepada kami banyak hal Tuhan, yang mungkin ini tertutup bagi banyak orang Tuhan, tapi kami juga bersyukur kepada Engkau, Engkau memberikan kepada setiap kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk terus membaca firman-Mu Tuhan. Kami juga berterima kasih kalau semuanya itu juga boleh tersingkap bagi kami. Bapa, malam hari ini kami berdoa untuk ibu-ibu dalam komunitas perempuan pembaca Alkitab ini, biarlah kiranya Allah sendiri juga yang terus menyingkapkan, membukakan hal-hal baru, sehingga itu boleh menjadi satu rema, yang akhirnya boleh dibawa menjadi satu kehidupan dalam pribadinya Tuhan. Biarlah kiranya karakter-karakter Kristus itu boleh nampak dalam kehidupan mereka. Bersyukur untuk Ibu Joli, Tuhan Yesus, Ibu Sugina, Ibu Marina, Ibu Rahayu, Ibu Nace, Ibu Eka, Ibu Ance, Ibu Mary, Ibu Menci, Ibu Ruth, Ibu Sopi, Ibu Lingling, Ibu Juli, Ibu Marina Kamagi, dan Kak Dorea Tuhan yang pada malam hari ini bergabung Tuhan. Biarlah kiranya berkat kemurahan Allah tercurah atas mereka Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Allah dalam hidup mereka itu boleh tercapai. Dan mereka boleh menjadi satu kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kabar baik bagi banyak orang Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang menolong Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan, bagi keluarga mereka Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara mereka, bagi orang-orang yang terkasih dalam hidup mereka. Kami juga berdoa biarlah kiranya mereka boleh beristirahat malam hari ini dengan damai sejahtera Tuhan. Kumpulkan kembali besok kami untuk mengikuti Zoom lagi Tuhan, supaya kami boleh semakin disingkapkan, semakin dibukakan, dan kami semakin memahami, bukan hanya sekadar paham bagi pengetahuan kami, tapi kami memahami untuk kami boleh bertindak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur senantiasa. Amin.